Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Jika keadaannya baik, katakanlah Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Jika keadaannya tidak begitu baik, katakan aku kuat, aku bisa, aku bahagia, karena Allah selalu menyayangiku. Semoga kata-kata positif ini bisa membuat hari kalian lebih ceria dan bersemangat ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita melakukan pembelajaran jarak jauh dengan industri di Indonesia yang merupakan muatan IPS dari tema 8 subtema 2 pembelajaran 4 bersama saya Ustadzah Eva Gloriawati SH SPD di SD Al-Ikhlas Lumajang. Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian pekerjaan dalam dunia produksi yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, kepala bagian produksi, kedua, kepala bagian teknik, ketiga, kepala bagian pembelian bahan baku, dan keempat, kepala bagian pemasaran, dan terakhir kelima adalah kepala bagian personalia. Sebelum kita mempelajari satu persatu mengenai tugas dari bagian-bagian tersebut, pertama marilah kita belajar mengenai industri di Indonesia. Indonesia memiliki kawasan industri yang cukup banyak dan tersebar di hampir seluruh wilayah. Kawasan industri memiliki UMK atau upah minimum kabupaten atau kota yang tinggi. Kawasan-kawasan industri sebagian besar berada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera juga memiliki kawasan industri yang cukup bagus. Masih ingatkah kalian apa yang disebut dengan industri itu? Pengertian industri. Industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Setelah mempelajari pengertian dari industri, maka kita lanjutkan dengan kegiatan ekonomi dalam industri. Dalam usaha industri, terdapat beberapa pekerjaan dan tugas-tugasnya. Dalam sebuah industri terdapat kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Agar barang atau benda sampai kepada konsumen, maka seorang produsen harus bekerja sama dengan beberapa pihak. Apa sajakah pihak-pihak tersebut? Mari kita lihat. Bagian-bagian pekerjaan dalam dunia produksi. 1. Kepala bagian produksi. 2. Kepala bagian teknik. 3. Kepala bagian pembelian bahan baku. 4. Kepala bagian pemasaran. Dan kelima, kepala bagian personalia. Setelah kalian mengetahui kelima bagian tersebut, marilah kita bahas satu persatu kepala bagian dari kegiatan ekonomi yang ada dalam industri. Yang pertama, kepala bagian produksi memiliki 3 tugas. Yang A atau pertama, mengawasi semua kegiatan proses produksi yang berlangsung di pabrik seperti pemotongan, pengeleman, perakitan, dan proses lainnya. B. Mengordinasi dan mengarahkan setiap bawahannya serta menentukan pembagian tugas bagi setiap bawahannya. Dan yang terakhir, tugas dari kepala bagian produksi adalah mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan produksi agar dapat mengetahui kekurangan dan penyimpangan atau kesalahan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Yang kedua adalah kepala bagian teknik. Di sini dia memiliki 2 tugas.
yaitu A. Bertanggung jawab atas tersedianya mesin, peralatan, dan kebutuhan listrik demi kelancaran produksi. B. Mendelegasikan dan mengordinasi tugas-tugas di bagian perawatan mesin dan listrik. Ketiga adalah kepala bagian pembelian bahan baku yang memiliki tugas menyediakan bahan baku yang diminta oleh bagian perencanaan sesuai dengan kebutuhan order atau permintaan. Yang keempat adalah kepala bagian pemasaran yang memiliki 3 tugas, yaitu A. Bertugas melakukan analisis pasar, meneliti persaingan, dan kemungkinan perubahan permintaan, serta mengatur distribusi produksi. B. Menentukan kebijakan dan strategi pemasaran perusahaan. Dan terakhir C. Mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan tingkat persaingan sehingga dapat ditentukan rencana, volume atau jumlah penjualan. Dan yang terakhir kelima adalah kepala bagian personalia, memiliki 4 tugas, yaitu A. Mengadakan pengangkatan dan pemberhentian atau pemecatan karyawan dan menyelesaikan konflik antar sesama karyawan, antara atasan dan juga bawahan. B. Mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan. C. Membantu pimpinan dalam promosi dan mutasi karyawan. D. Mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pihak luar terhadap perusahaan. Nah, anak-anak, kalian telah mengetahui bagian-bagian pekerjaan dan tugas dalam dunia produksi. Marilah kita melakukan sedikit kegiatan atau aktivitas. Baik, ayo lakukan kegiatan berikut dengan cermat. 1. Amati lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Adakah usaha industri penghasil benda atau barang? 2. Jika ada, tuliskan nama industri yang dijalankan. 3. Tuliskan bagian dan pekerjaannya pada industri tersebut. 4. Tuliskan hasilnya di buku tugas dengan jelas dan rapi. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran muatan IPS pada tema 8 subtema 2 PP 4. Apakah anak-anak merasa capek ataupun pusing? Saya kira tidak ya, karena kita melakukan pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan. Baiklah, Ustazah akan memberikan satu quote atau moto. Mari kita baca sama-sama ya. Anak yang rajin bukanlah anak yang selalu mendapatkan nilai sempurna, tetapi anak yang rajin adalah anak yang berhasil mengalahkan rasa malasnya demi untuk mengejar cita-citanya. Baiklah anak-anak, Ustazah Eva akhiri. Tetap semangat dan stay at home. Selalu berdoa pada Allah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.